Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kalian bosan dengan rasa donat-donat yang udah-udah, ikuti aja donat yang satu ini, donat tape singkong. Rasanya enak banget, lembutnya udah pasti, dan legit sekali. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, juga komentar. Kali ini kita gunakan tepung terigu protein tinggi yang dicampur dengan tepung terigu protein sedang, kemudian ragi instan, lalu gula pasir, dan baking powder. Di sini kita mencampurkan tepung terigu protein tinggi dengan sedang agar nanti teksturnya itu nggak terlalu kenyal gitu loh. Nah, sekarang kita masukkan dalam wadah dulu tepung terigunya, kemudian gula pasir, ragi instan, dan baking powder. Itu ada yang bergerindil, jadi mama dihaluskan dulu. Nah, kalau udah tuh kita aduk dulu jadi satu seperti biasa. Lalu siapkan bahan kedua. Ini air susu yang hangat. Kemudian 1 butir telur yang sedang. Nah, ini dia nih tape singkongnya 100 gram. Udah kita haluskan, kalian boleh menghaluskan pakai apa aja. Pakai blender juga boleh, pakai chopper juga boleh. Ini sih mama aja haluskan pakai tangan aja manual. Nah, kemudian kita masukkan telurnya, campurkan ke dalam tape aja. Biar bisa tercampur nih seperti ini. Kocok 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 kocok. Nah, udah tercampur rata begini nih. Kita buat lubang pada bagian tengah tepung. Udah deh, kita masukkan dulu di bagian tengahnya. Untuk susu kalian bisa gunakan susu UHT atau susu bubuk 2 sendok makan yang ditambahkan dengan air sebanyak cairan yang kita gunakan ini. Jadi di sini 90 sampai 100, masukkan 90 dulu. Kalau masih terasa kering baru kalian tambahkan ya. Nah, ini kita campurkan dulu. Setelah tercampur, nih konsistensinya seperti ini, tidak terlalu lunak ataupun kering. Lunak tapi nggak terlalu banyak melekat ya. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan margarin. Kembali kita campurkan sampai tidak ada lagi tuh margarin yang seperti itu yang terlihat. Tuh, ditekan-tekan, dibolak-balik seperti ini. Tapi rasanya lebih jos lagi kalau kita pindahkan aja ke papan kerja, lebih leluasa kita mencampurkannya. Ini kita campurkan tuh. Awalnya tuh emang melekat seperti itu tuh. Melekat pada papan kerja seperti itu, tapi nggak usah khawatir, kalian bisa gunakan scraper. Ini kita campurkan kurang lebih sekitar 1 menit. Sudah nggak terlihat lagi ya margarin yang kuning dan udah tercampur dengan baik dan nggak terlalu melekat-lekat lagi. Nah, ini lebih cakep. Seperti ini kalian bisa lihat tuh, nggak membutuhkan tenaga yang banyak tapi hasilnya oke banget. Udah mulus tapi nggak terlalu mulus-mulus banget. Nah, ini akan kita istirahatkan dulu selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat sesuai dengan suhu ruang saat kalian mengerjakan. Karena suhu ruang juga sangat mempengaruhi ya. Kalau panas udaranya bisa semakin cepat. Nih, seperti ini udah semakin terlihat halus dan mulus. Sambil kita buang udaranya tadi, kita pipihkan dan kita bagi menjadi, ini jadi berapa ya? Ini sebenarnya jadi 11 bagian. Kalau 12 itu terlalu kecil. Jadi sebenarnya untuk ukuran sesuai selera aja, oke? Nah, sekarang kita bulatkan. Kalian bisa lihat caranya. Satukan semua bagian tepi ke tengah seperti ini membentuk bulatan. Nih, ini udah mulus banget ya adonannya tanpa kita uleni. Balik, ambil bagian yang halusnya. Untuk membulatkan ini lebih aman kalau kita nggak di atas papan kerja ya, di udara begini aja. Kalau di papan kerja itu lebih rentan melekat. Nah, ini dia udah selesai semua. Sekarang kita istirahatkan kembali agar adonannya rileks
selama 20 menit. Nih, ini udah lemes adonannya, jadi bisa kita rounding. Untuk adonan sisa kita tutup dulu ya, biar nggak kering. Nah, taburi sedikit dengan papan kerja, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kita rounding ke atas, ke bawah, dari arah tengah ya. Dari arah tengah ke atas, kemudian ke bawah, lalu kita gulung, seperti itu. Nih, kemudian kita panjangkan, kalian bisa lihat aja caranya. Bagian di tengah itu lebih jendol, jadi kita tekan kiri kanannya, nih seperti ini. Jadi bentuk kalung, kita pelintir, kemudian majukan lagi. Nah, ini sebenarnya diambil dari bentuk pretzel. Jadi Momeji pengen untuk bentuk donat yang biar nggak bosan. Jadi kita buat bentuk pretzel, kemudian siapkan baking paper, kita letakkan pada baking paper atau pada loyang yang udah kalian taburi dengan terigu. Nah, ini satu lagi caranya sama. Untuk model sebenarnya sesuai selera aja ya. Nah, ini kita lubangnya kita besarkan. Itu besarnya cukup, kalau terlalu kecil nanti ketutup gitu loh. Lebih cakep kalau lubangnya itu agak besar. Nah, ini dia udah selesai semua. Ini di loyang yang pertama. Kita akan proofing sebelum digoreng kurang lebih 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Ini juga, jadi kita dapatkan berapa tadi ya? 11 dengan ukuran yang sedang. Nah, ini udah mengembang. Kalau kalian pencet itu nggak terlihat bekas telunjuk ya, itu artinya udah siap untuk digoreng nih, nggak ada terlihat. Tapi kalau kalian pencet ada terlihat bekas telunjuk, itu artinya udah overproofing. Nah, juga apabila kita angkat, donat ini udah lebih ringan ya, nggak berat seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita siapkan minyak secukupnya, kemudian panaskan. Setelah panas, kecilkan api, jadi kita gunakan api kecil. Kalau Momeji emang kecil ya, nggak sedang, cenderung kecil, nggak. Yang pasti minyaknya ketika udah panas langsung kita kecilkan. Nah, ini kita masukkan dulu donatnya. Itu tuh taburan tepung, karena baking paper Momeji ini bukan yang non-stick, jadi harus ditaburi juga dengan dengan terigu. Jadi kualitasnya tuh nggak terlalu baik, agar nggak terlalu melekat donatnya ya. Nah, sekarang kita tunggu dulu. Seperti biasa, 1 kali balikan. Oh ya, kalau kalian itu overproofing, itu bisa mengakibatkan permukaan donat itu tidak mulus dan bisa kisut setelah digoreng. Jadi hindari overproofing. Nah, ini dia weatheringnya udah terlihat ya, udah mengembang. Dibalik cuman 1 kali, kurang lebih setiap sisi itu 2 menit ya. Tapi ini kecil banget apinya. Dan satu tips lagi dari Momeji, nah setelah Momeji angkat ini api udah Momeji matikan dulu. Takut terlalu kepanasan, nanti hasilnya terlalu coklat. Nah, ketika masukkan donat yang berikutnya baru nyalakan lagi apinya. Ini dia hasilnya. Terem. Kalian bisa lihat tuh ada yang berintik-berintik permukaannya. Nah, itu ada yang overproofing tuh, agak telat banget tadi Momeji masukkan. Oke, sekarang setelah dingin kita taburi dengan 1 sendok makan tepung maizena yang udah kalian sangrai, ditambahkan dengan gula halus. Nah, tepung maizena gunanya agar gula halus kita ini tidak terlalu cepat lumer. Jadi agak lebih lama bertahannya untuk taburan taburan gula halus ini ya. Kalau kalian tidak menggunakan icing sugar atau gula khusus donat. Oke, ini dia hasilnya tuh, lembut, gembul-gembul, dan seperti inilah. Rasanya juga sangat legit. Ini sampai keesokan harinya tetap empuk. Tapi sampai besok aja loh ya, karena yang namanya donat juga kita tidak menggunakan pengawet.
itu pastinya lebih enak kita makan fresh tuh, nggak sampai berhari-hari. Oh ya, yang pasti untuk menimbulkan white ring, donat harus mengembang dengan sempurna sebelum digoreng dan hanya 1 kali balikan. Jangan overproofing ya. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.